Pesan gaib Ki Ageng Mangir. Tenting Dewe Cinta Mangir Pembayun. Siasat politik perang pamungkas pun dilancarkan untuk melumpuhkan kekuatan Mangir. Adalah Retno Pembayun, putri Panembahan Senopati sendiri sebagai senjata penakluk yang menyamar menjadi ledek atau tayub atau penari keliling hingga sampai di Mangir dan bertemu dengan Ki Ageng Wanabaya. Ternyata pertemuan itu membuat Ki Ageng Wanabaya dan Retno Pembayun saling memadu tenting Dewe Cinta hingga akhirnya sepasang kekasih tersebut menikah. Pada saat Ki Ageng Wanabaya bertemu dengan Retno Pembayun, mereka menyanyikan sebuah kidung. Rasa cinta Pembayun kepada Ki Ageng Wanabaya begitu besar sehingga ia tidak tega untuk membohongi suaminya bahwa ia adalah putri Panembahan Senopati yang merupakan musuh bebuyutan sekaligus mertua Ki Ageng Wanabaya. Ki Ageng Wanabaya sempat berang, marah, dan dendam hingga berniat membunuh Pembayun. Ki Ageng Giring tak tega, bahkan lebih jauh Pembayun berhasil mengajak Ki Ageng Wanabaya menghadap atau sungkem kepada Panembahan Senopati, ayah mertuanya di Keraton Kota Gede, tetapi dengan syarat harus dikawal sepasukan lengkap. Sesampainya di Kota Gede, Panembahan Senopati telah menunggu di atas singgasana kerajaan. Namun ketika Ki Ageng Wanabaya bersimpuh di hadapan mertuanya, Panembahan Senopati membenturkan kepala Ki Ageng Wanabaya pada batu gilang tempat Panembahan Senopati menaruh kaki hingga batu gilang legok. Akhirnya Ki Ageng Mangir meninggal di hadapan Panembahan Senopati dan Retno Pembayun. Dalam cerita tutur yang lain dikisahkan bahwa ketika Ki Ageng Mangir dan Pembayun yang sangat cantik menghadap Panembahan Senopati, Kiai Baru Klinting dan Kiai Baru Kuping dilepas, sebab menghadap raja tidak boleh membawa senjata. Ki Ageng Mangir ditombak Kiai Pleret sebagai pengageng, bukan diwatu giling. Secara logika tidak mungkin sekeras-kerasnya orang membenturkan kepala langsung meninggal. Menurut putra pertama dari 3 bersaudara putra almarhum Suroso ini, Ki Ageng Mangir dimakamkan di Kota Gede. Separuh makamnya berada di luar bangsal Prabayaksa dan separuhnya di dalam. Bangsal Prabayaksa merupakan bangunan berdinding tembok. Di dalam bangsal ini terdapat 72 makam yang dibuat dengan bahan marmer berwarna putih, yaitu antara lain makam Panembahan Senopati, Sultan Sedokrapiak, Sultan Sepuh, Pangeran Adipati Pakualam I, Ki Ageng Mangir, Pangeran Adipati II, Pangeran Adipati III, dan Pangeran Adipati IV. Makam di Kota Gede hanya bagian politis dan itu kosong. Panembahan Senopati ingin mengatakan pada rakyat bahwa ini anak saya, sebagian adalah taklukan saya. Karena sebagai anak dan musuh, makam di Kota Gede terpisah. Menurut sumber setempat, Ganjuran juga pernah menjadi tempat pengasingan pasangan kekasih Ki Ageng Mangir Wanabaya dan Rara Pembayun. Peristiwa percintaan semacam Romeo Juliet dipercaya mengilhami Keraton Mataram untuk menciptakan sebuah gending sakral yang dinamakan gending Kalaganjur. Istilah Kalaganjur ini dipercaya menjadi cikal bakal penamaan dusun Ganjuran yang secara administratif terletak di Kelurahan Sumermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.
Kisah percintaan Ki Ageng Mangir dengan Retno Pembayun menurut beberapa orang sangat bernuansa politis. Namun itulah cikal bakal berdirinya Mataram Islam pada akhir abad 16. Memang cerita Mangir ini ada beberapa versi dalam cerita tutur dan babat, seringkali dijadikan kisah atau lakon dalam ketoprak. Misteri Mangir yang masih menyimpan misteri ini disebabkan penutur Mangir sendiri dilarang membaca babat Mangir karena tidak kuat.